Pemohon untuk perkara nomor 15, saya dengan Dr. Sulistiawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Penasihat Hukum. Dilanjutkan penasihat hukum kawan saya. Dedi Iskandar, Sarjana Hukum. Muhammad Sumantri, Sarjana Hukum. Muhammad Sani Alamsyah, Sarjana Hukum. Ya, dilanjutkan dengan para pemohon kami yang mulia, hadir kelimanya. Silahkan pemohon. Kandidat Dr. Dewi Nadia Maharani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pemohon 1. Susi Alansi Firman, Sarjana Hukum, pemohon 2. Muhammad Sidik, pemohon 3. Rahmatullah, SPD MSI, pemohon 4. Muhammad Saiful Jihad, pemohon 5. Demikian yang mulia. Baik. Permohonan saudara kami sudah terima, sudah kami baca. Ini agak tebal, ada 40 halaman ya, 40 lebih ya, 48 halaman. 47 halaman ya. 48 dengan tanda tangan yang mulia. Ya. Betul, 48 tanda tangannya di belakangnya. Tidak perlu saudara bacakan secara keseluruhan, cukup poin-poinnya saja secara singkat. Ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Ya, saya akan menyampaikannya yang mulia. Ya. Sekali lagi tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Ya, siap. Kepada yang mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan seterusnya, perihal permohonan pengujian pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 terhadap pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Sulistiawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 2. Oman Sumantri, Sarjana Hukum. 3. Dedi Iskandar, Sarjana Hukum. 4. Dr. Andes Haji M. Sani Alamsyah, Sarjana Hukum MBL, adalah para advokat konsultan hukum dalam Sulistiawati and Partner dan seterusnya. Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2022 untuk dan atas nama 1. Dr. Kandidat Dewi Nadia Maharani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, seterusnya, pemohon 1. 2. Susi Alansi Firman, Sarjana Hukum, pemohon 2. 3. Muhammad Sidik, pemohon 3. 4. Rahmatullah SPD MSI, pemohon 4. 5. Muhammad Saiful Jihad, pemohon 5. Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa hukum dan memilih domisili hukum di alamat kuasa dan seterusnya. Alasan hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Pada pasal 1, pasal 24 ayat 2, perubahan ketiga dan seterusnya. B. Pasal 24C ayat 1, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. C. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi dan seterusnya. E. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang, pengujian undang-undang AKWO masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan tunduk pada hukum acara Mahkamah Konstitusi. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan dan pasal 201 ayat 10 dan ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya. Kedua, permohonan pengujian undang-undang ini tidak masuk dalam nebis ad idem, dan seterusnya. Tiga, kedudukan hukum para pemohon atau legal standing, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 2003 beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 garis miring PUU strip Romawi 3 garis miring 2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garis miring PUU strip Romawi 5 garis miring 2007 tertanggal 20 September 2007 serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 garis miring 2003 harus memenuhi 5 syarat, yaitu A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. C. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 dan seterusnya, pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum sebagai berikut. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 garis miring 2006 yang menyatakan pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10 2006 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur yang berasal dari pimpinan media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pasal 2 dalam pasal 201 ayat 11 untuk mengisi kekosongan jabatan bupati atau wali kota diangkat penjabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batu ujinya adalah pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar. Bahwa dalam pasal 18 ayat 4 yaitu gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
bahwa dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa para pemohon memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 2003 harus memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Adanya hak konstitusional